Manusia pada dasarnya adalah aktor ulung. Sejak kecil, kita belajar memainkan peran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tahu ekspresi wajah mana yang bisa membangkitkan simpati orang tua, atau bagaimana menyembunyikan perasaan kita agar tidak terlihat rapuh di hadapan saudara. Kita pandai merayu guru atau teman yang populer, tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan kelompok melalui pakaian, bahasa, dan sikap. Seiring bertambahnya usia, keterampilan ini kita asah lebih jauh, belajar tampil meyakinkan saat wawancara kerja, menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, hingga memainkan peran tertentu sesuai profesi kita, manajer, dosen, pelayan, atau bartender. Setiap peran menuntut akting yang berbeda. Sekarang, bayangkan seseorang yang tidak punya keterampilan ini. Orang yang wajahnya langsung masam saat mendengar sesuatu yang tidak ia suka, yang menguap terang-terangan ketika bosan, yang selalu bicara blak-blakan tanpa saringan, dan yang bersikap sama persis baik kepada atasan maupun anak kecil. Sosok seperti ini mungkin akan dijauhi, dicemooh, bahkan dibenci. Sebab, tanpa sadar, kita semua sudah begitu lihai berakting hingga tak lagi menyadarinya. Kita merasa tulus dalam pergaulan, padahal rahasia akting yang paling meyakinkan memang terletak pada kesan ketulusan. Jika Anda memperhatikan diri sendiri saat berbicara dengan keluarga, lalu membandingkannya dengan interaksi bersama rekan kerja atau atasan, Anda akan melihat perbedaan halus dalam cara bicara, nada suara, bahkan bahasa tubuh. Wajah yang kita tampilkan untuk orang yang ingin kita taklukkan tentu berbeda dari wajah yang kita tunjukkan kepada mereka yang sudah akrab. Dan semua itu terjadi nyaris tanpa kita sadari. Sejak lama, para penulis dan pemikir menyadari sifat teatrikal kehidupan sosial. Shakespeare bahkan menegaskannya dengan kalimat yang terkenal, "Dunia ini ibarat panggung dan kita semua hanyalah para pemainnya. Setiap orang masuk dan keluar memainkan banyak peran sepanjang hidupnya." Dengan kata lain, kita semua memakai topeng. Ada yang piawai memainkannya, ada pula yang tidak. Beberapa orang mampu menyembunyikan niat buruk di balik senyum ramah, sementara yang lain menggunakan keberanian dan kepercayaan diri untuk tampil sebagai pemimpin. Mereka yang benar-benar mahir berakting biasanya lebih mudah menavigasi lingkungan sosial yang rumit dan meraih kesuksesan. Namun, di balik semua itu, kita sering merasakan beban. Sebab, sebagai makhluk sosial yang sukses, kita bukan hanya diciptakan untuk berkomunikasi, tapi juga diwarisi dorongan untuk mengekspresikan diri secara jujur. Wajah kita penuh ekspresi, tubuh kita syarat gerak isyarat, hasil evolusi panjang sebelum bahasa lisan tercipta. Maka, meski kita berusaha menyembunyikan perasaan, sinyal-sinyal kecil tetap bocor keluar. Nada suara, tatapan mata, gerakan tangan, hingga postur tubuh. Sayangnya, kita jarang benar-benar memperhatikan isyarat ini. Kita lebih sibuk mendengar kata-kata dan menyiapkan jawaban, alih-alih membaca apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Padahal, jika kita melatih kepekaan, kita bisa membaca jauh lebih banyak. Bayangkan berbincang dengan seseorang yang baru Anda kenal. Dengan memperhatikan bahasa tubuhnya, Anda dapat menangkap suasana hatinya, menirunya secara halus, dan membuatnya merasa nyaman tanpa sadar. Percakapan pun mengalir, ikatan emosional terbentuk, dan Anda mendapatkan sekutu baru. Sebaliknya, Anda juga bisa segera menangkap senyum kaku yang menyembunyikan rasa tidak suka, atau kilatan kecil rasa jengkel di wajah seseorang. Dengan begitu, Anda bisa menjaga jarak, waspada, dan terhindar dari konflik yang tidak perlu. Maka,
Tugas Anda dalam mempelajari sifat manusia ada dua. Pertama, terimalah kenyataan bahwa hidup ini teatrikal. Jangan memusuhi peran dan topeng. Justru mainkanlah peran Anda dengan sebaik-baiknya. Tarik perhatian, kuasai panggung, dan bangun citra yang simpatik. Kedua, jangan mudah terkecoh oleh penampilan orang lain. Belajarlah menjadi pembaca ulung atas perasaan sejati di balik kata-kata, latih kepekaan Anda, dan gunakan keterampilan itu dalam keseharian. Untuk itu, ada 3 hal yang perlu dikuasai. Kemampuan mengamati orang dengan tajam, memahami kunci dasar membaca komunikasi nonverbal, serta menguasai seni manajemen kesan, yakni bagaimana memainkan peran Anda di atas panggung kehidupan dengan seefektif mungkin.